Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Insya Allah semua sehat-sehat semua ya. Baik, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Ya, seperti kita ketahui bahwa telinga merupakan alat indera pendengaran ya. Jadi alat indera pendengaran kita yaitu telinga. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang bunyi ya. Bunyi itu adalah segala sesuatu yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Bagaimana bunyi itu bisa kita dengar? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik, mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, kita akan membahas tentang indera pendengaran pada manusia, yaitu telinga ya. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang bagian-bagian telinga. Apa saja sih bagian-bagian telinga kita gitu ya? Ya, bagian telinga kita atau bagian telinga manusia itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga bagian luar, ya, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Ya, jadi ada 3 bagian besar dari telinga kita, yaitu telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, kemudian apa saja bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam itu ya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, telinga bagian luar dulu ya. Telinga bagian luar itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada yang namanya daun telinga. Daun telinga itu bisa dilihat dari luar ya, yaitu yang lunak ini ya, yang bisa kita jewer, yang suka kita tarik-tarik ini. Nah, ini namanya daun telinga ya. Kemudian ada apa lagi? Ada yang disebut dengan lubang telinga. Lubang telinga itu agak ke dalam letaknya ya, tapi masih terlihat dari luar. Setelah itu ada apa lagi? Ada yang disebut dengan liang telinga atau saluran pendengaran ya. Liang telinga atau saluran pendengaran ini letaknya agak ke dalam sedikit ya. Nah, liang telinga ini atau saluran pendengaran ini dia menghubungkan antara lubang telinga dengan telinga bagian tengah ya, atau nanti ada yang namanya gendang telinga ya. Ya, itu telinga bagian luar ya. Telinga bagian luar berarti ada 3 ya. Yaitu mulai dari yang luar yang bisa kita lihat yaitu daun telinga, kemudian ada lubang telinga, dan yang ketiga ada liang telinga atau saluran pendengaran ya. Paham ya sampai sini? Jadi telinga bagian luar namanya aja di luar, jadi masih bisa kita lihat ya dari luar ya. Ada 3 bagian luar itu, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Jadi boleh disebut liang telinga, boleh juga disebut saluran pendengaran, sama saja ya. Jadi ada 3 bagian luar telinga. Apa saja? Daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Itu bagian luar. Kemudian lanjut ke bagian tengah ya. Telinga tengah itu terdiri dari apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama ada gendang telinga ya. Gendang telinga atau disebut nama lainnya adalah membran tympani. Membran tympani ini berupa selaput ya, selaput gendang, berupa selaput seperti gendang, maka disebutnya dengan gendang telinga. Kemudian ada apa lagi di telinga tengah? Ada yang namanya tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3 ya, yaitu ada tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Terus apa lagi? Sudah, itu saja ya. Bagian tengah hanya ada 2, yaitu gendang telinga atau membran tympani dan tulang pendengaran. Atau 3 tulang pendengaran ya, biar ingat bahwa tulang pendengaran itu 3, jadi sebutnya 3 tulang pendengaran. Apa saja 3 tulang itu tadi? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya, itu bagian tengah ya. Jadi bagian tengah telinga ada 2, yaitu gendang telinga atau membran tympani dan 3 tulang pendengaran. Tulangnya apa saja yang 3 itu? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Oke.
Paham ya sampai sini? Itu bagian tengah telinga. Kita lanjut sekarang bagian dalam, ya. Bagian dalam telinga. Ada apa saja? Kita lihat. Yang pertama, bagian dalam itu ada yang disebut dengan 3 saluran setengah lingkaran. Ini ya. Jadi ada 3 bentuknya setengah lingkaran, tiga-tiganya. Makanya disebut dengan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada apa lagi? Ada yang disebut rumah siput atau koklea, ya. Kenapa disebut rumah siput? Iya, karena bentuknya sama seperti rumah siput, ya. Makanya dia disebut dengan rumah siput. Atau kata lainnya, nama lainnya disebut dengan koklea. Terakhir ada apa di bagian dalam telinga? Ada saluran eustasius, ya. Saluran eustasius, ya. Ini saluran yang menghubungkan antara telinga dan tenggorokan, ya. Jadi dari telinga kita nyambung nih ke tenggorokan, ya. Yang menghubungkan itu namanya saluran eustasius, ya. Jadi sampai sini jadi di telinga bagian dalam itu ada 3, ya. Yang pertama 3 saluran setengah lingkaran, kemudian rumah siput atau koklea, dan yang terakhir saluran eustasius, ya. Oke, sampai sini udah paham ya? Ibu ulangi dari awalnya. Ya, bagian-bagian telinga. Telinga kita dibagi menjadi 3 bagian besar, ya. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ada apa saja tadi? Ada daun telinga, kemudian ada lubang telinga, dan ada liang telinga atau saluran pendengaran. Kemudian telinga bagian tengah apa saja? Ada gendang telinga atau membran timpani, kemudian ada 3 tulang pendengaran. Apa saja? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian telinga bagian dalam ada berapa? Ada 3. Apa saja? 3 saluran setengah lingkaran, ada rumah siput atau koklea, dan ada saluran eustasius. Nah, itulah bagian-bagian dari telinga kita. Baik, paham ya? Itu tadi bagian-bagiannya. Sekarang kita lanjut fungsinya, ya. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Tadi kita sudah belajar, sudah tahu bagian-bagian dari telinga kita, mulai dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, itu di bagian-bagiannya. Sekarang fungsinya, gitu ya. Fungsinya untuk apa sih, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama ada daun telinga tadi ya. Telinga bagian luar kan tadi ada ya. Yang pertama daun telinga. Daun telinga itu untuk apa? Yaitu fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Jadi suara atau bunyi dari sumber bunyi itu ya, kemudian dia akan masuk ke telinga kita. Awalnya ditangkap dulu nih sama daun telinga ya. Jadi daun telinga itu fungsinya menangkap bunyi atau menangkap getaran suara, menangkap gelombang suara ya. Jadi gelombang suara itu ditangkap oleh daun telinga ya. Itu fungsi daun telinga ya, untuk menangkap gelombang suara atau menangkap getaran suara juga boleh ya. Karena kan suara itu berupa getaran ya. Jadi boleh fungsi daun telinga itu boleh untuk menangkap gelombang suara atau menangkap getaran suara, sama saja ya. Pokoknya intinya menangkap gitu ya, menangkap gelombang atau getaran suara. Itu fungsi dari daun telinga. Lanjut yang kedua tadi ada apa? Ada lubang telinga. Oke. Lubang telinga itu gunanya untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Ya, jadi dia meneruskan tadi suara yang sudah ditangkap oleh apa tadi? Oleh daun telinga akan dilanjutkan atau diteruskan oleh lubang telinga. Maka fungsi dari lubang telinga itu adalah untuk masuknya jalan masuknya suara ke gendang telinga. Ya, jadi fungsi lubang telinga adalah jalan masuknya suara ke gendang telinga. Karena nanti dari suara yang tadi dari luar kemudian ditangkap oleh daun telinga akan diteruskan ke dalam, ke gendang telinga. Nah, siapa yang meneruskan? Ya tadi itu lubang telinga. Nah, setelah lubang telinga tadi ada apa lagi? Ada saluran telinga. Saluran telinga itu juga sama fungsinya dengan lubang telinga ya, yaitu meneruskan gelombang suara ya sampai ke gendang telinga. Jadi sama ya, sebagai jalan masuknya suara ke gendang telinga atau meneruskan suara atau meneruskan gelombang suara ke gendang telinga. Itu fungsi dari saluran telinga, meneruskan gelombang suara ke gendang telinga. Itu ya.
Itu fungsi dari saluran telinga. Kemudian lanjut, ada tulang tadi apa? Ada 3 tulang saluran pendengaran. 3 tulang pendengaran. Maaf, bukan saluran ya. Kalau saluran tadi saluran setengah lingkaran ya. Ya, ada 3 tulang pendengaran. Ya, mohon maaf, salah ini ya. Salah menampilkan slide. Oke. Yang selanjutnya apa tadi? Sebentar ya, Ibu tampilkan lagi slide-nya. Ya, ini tadi ya, fungsi dari 3 tulang pendengaran ya. 3 tulang pendengaran itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk dia memperjelas getaran dari gendang telinga ya. Jadi fungsi 3 tulang pendengaran adalah memperjelas getaran dari gendang telinga. Oh, nggak salah. Berarti gendang telinga dulu ya. Ya, mohon maaf, Ibu jelaskan gendang telinga dulu deh. Karena kan tadi dari saluran telinga suara atau bunyi dilanjutkan ke gendang telinga ya. Ya berarti gendang telinga dulu. Gendang telinga itu fungsinya adalah untuk mengubah bunyi atau gelombang bunyi menjadi getaran. Ya, itu fungsi dari gendang telinga. Gendang telinga itu fungsinya mengubah bunyi menjadi getaran. Ya, itu fungsi dari gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya adalah mengubah gelombang suara atau mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Ya, jadi gelombang bunyi yang masuk itu tadi setelah sampai di gendang telinga itu diubah menjadi getaran. Ya, jadi itu fungsi dari gendang telinga ya, mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, kemudian lanjut dari gendang telinga dilanjutkan tadi suara itu ke 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Diapain di sini suara ya. Jadi 3 tulang pendengaran ini fungsinya memperjelas getaran dari gendang telinga. Ya, tadi kan di gendang telinga suara diubah menjadi getaran. Nah, di tulang pendengaran suara getaran tadi diperjelas lagi ya, biar lebih jelas lagi bunyinya, getarannya itu diperjelas ya. Jadi semakin kencang gitu ya getarannya. Kalau mungkin tadi di gendang telinga getarannya tidak terlalu kuat. Nah, di tulang pendengaran itu getarannya diperkuat. Jadi fungsi tulang pendengaran adalah memperkuat getaran bunyi ya yang dihasilkan oleh gendang telinga. Memperjelas atau memperkuat getaran bunyi yang dihasilkan oleh gendang telinga. Ya, jadi tadi getaran itu dihasilkan tadi di gendang telinga, kemudian diperjelas atau diperkuat di 3 tulang pendengaran. Itu tadi fungsi tulang pendengaran. Ya, kemudian lanjut fungsi dari rumah siput. Ya, rumah siput atau koklea itu fungsinya adalah mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal ya. Nah, setelah menjadi sinyal nanti akan diteruskan ke otak ya oleh saraf-saraf pendengaran. Nah, ini yang kuning ini adalah saraf-saraf pendengaran ya. Nah, jadi rumah siput atau koklea fungsinya adalah mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal ya. Jadi tadi getaran yang dari gendang telinga kemudian diperjelas di tulang pendengaran. Nah, kemudian di rumah siput atau di koklea diubah getaran tersebut diubah menjadi sinyal-sinyal ya. Jadi rumah siput atau koklea fungsinya adalah mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal. Nah, itu fungsi dari rumah siput ya. Jadi untuk diteruskan getaran bunyi sampai ke otak kita itu berupa sinyal-sinyal ya. Nanti kalau sudah sinyal-sinyal itu sampai ke otak kita, baru kita bisa menentukan bunyi apa itu, suara apa itu yang kita dengar. Apakah bunyi lonceng, ataukah bunyi beduk ya, ataukah bunyi sepatu kuda dan segala macam ya. Itu ketika sinyal-sinyal tadi, getaran tadi sudah diubah menjadi sinyal dan sinyal itu telah disampaikan ke otak kita, telah sampai ke otak, baru kita bisa mendengar atau bisa mendengar dan mengetahui bunyi apa. Nah, kemudian lanjut fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini kepotong tulisannya ya. Nah, ini tadi tulisannya harusnya 3 saluran setengah lingkaran ya. 3 saluran setengah lingkaran ini fungsinya untuk keseimbangan tubuh kita ya, menyeimbangkan tubuh kita sebagai keseimbangan tubuh
Ya, jadi fungsi 3 saluran setengah lingkaran fungsinya menyeimbangkan tubuh kita atau sebagai keseimbangan tubuh. Boleh ya, sama-sama pokoknya untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya seimbang. Jadi nggak miring ke kanan atau miring ke kiri, nggak sempoyongan gitu ya. Maka kita bisa berdiri tegak ya. Itu fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran yang ada di telinga kita. Subhanallah ya, Allah menciptakan saluran-saluran tersebut di dalam telinga kita yang fungsinya luar biasa ya untuk keseimbangan tubuh kita. Makanya telinga kita ini harus kita jaga benar-benar gitu ya, jangan sampai luka atau jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat 3 saluran setengah lingkaran ini menjadi tidak berfungsi lagi dan akhirnya mengganggu keseimbangan tubuh kita gitu ya. Makanya kalau kita naik motor misalkan, kita harus menggunakan pengaman kepala kita, yaitu helm ya. Selain melindungi otak kita, juga itu melindungi bagian dalam telinga kita, khususnya tadi ya 3 saluran setengah lingkaran. Biar kalau misalkan terbentur atau kita jatuh ya, kita nggak tahu ya, maka kita harus berhati-hati gitu dengan ikhtiar ya menggunakan helm kemanapun ya, walaupun jarak dekat kayak jarak jauh ya, tetap harus menggunakan helm ya, karena kita tidak tahu untuk jatuh itu kan tidak harus jarak jauh ya, jarak dekat pun bisa aja kita jatuh ya, namanya kita tidak tahu ya, makanya kita harus tetap waspada dan hati-hati gitu ya. Nah, itu fungsinya dari 3 saluran setengah lingkaran yang ada di telinga kita ya, sangat penting ya untuk menjaga keseimbangan tubuh kita ya. Kalau tubuh kita nggak seimbang kan kita bisa jatuh ya, bisa sempoyongan lah, atau jalannya jadi nggak lurus, jadi nggak seimbang ya. Makanya sangat penting ya 3 saluran setengah lingkaran untuk keseimbangan tubuh kita. Lanjut, tadi sudah ya rumah siput mengubah getaran menjadi sinyal. Nah, kemudian saluran eustasius yang terakhir. Nah, saluran eustasius tadi kan dia menghubungkan antara telinga dan tenggorokan ya. Jadi dari telinga ke tenggorokan kita itu ada saluran yang menghubungkan, yaitu saluran eustasius. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menyeimbangkan tekanan udara. Ya, jadi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Jadi di dalam telinga kita ini kan udara masuk ya. Nah, itu diseimbangkan tekanan udaranya oleh saluran eustasius ya. Kalau tadi 3 saluran setengah lingkaran menyeimbangkan tubuh kita, tapi kalau saluran eustasius menyeimbangkan tekanan udara. Tekanan udaranya yang diseimbangkan di dalam. Contohnya seperti apa, Bu? Misalkan kalau kalian lagi jalan-jalan atau pergi nih ke puncak ya, atau daerah-daerah pegunungan yang daerahnya dingin ya, yang tekanan udaranya lebih tinggi gitu ya, di dataran tinggi itu kan tekanan udaranya lebih tinggi ya. Nah, makanya kalau kita pergi ke puncak atau jalan-jalan ke puncak atau ke pegunungan, itu kalau sudah sampai atas ya, telinga kita agak terasa kayak penuh ya udara ya, kayak budek gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkannya supaya tekanan udara nggak terlalu tinggi di dalam telinga kita, nah itu ada yang namanya saluran eustasius gitu ya. Saluran eustasius itu menyeimbangkan udara biar nggak terlalu tinggi di dalam telinga, itu diseimbangkan oleh saluran eustasius. Biasanya caranya dengan kita menelan ludah ya. Kita menelan ludah itu otomatis udaranya jadi akan mengalir ke tenggorokan ya. Jadi tidak terlalu tinggi di telinga. Nah, itu fungsi dari saluran eustasius, menyeimbangkan tekanan udara. Oke, sampai sini paham ya? Ibu ulangi ya sekali lagi. Fungsi bagian-bagian telinga dan fungsinya ya. Yang pertama daun telinga, yaitu untuk menangkap ya suara yang dari sumber suara ditangkap oleh daun telinga ya. Daun telinga untuk menangkap gelombang suara atau getaran suara. Yang kedua, lubang telinga untuk jalan masuknya suara. Kemudian yang ketiga, saluran telinga itu meneruskan suara ke gendang telinga. Jadi fungsi saluran telinga tadi ini lupa Ibu kasih tulisan ya. Karena hampir sama dengan lubang telinga ya, dia fungsinya yaitu meneruskan suara ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga fungsinya tadi apa? Mengubah
suara menjadi getaran, ya. Mengubah bunyi atau suara menjadi getaran. Itu fungsi gendang telinga, ya. Mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 tulang pendengaran fungsinya memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga, ya. Fungsi 3 saluran pendengaran adalah memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran fungsinya apa tadi? Untuk menyeimbangkan tubuh kita, ya, sebagai keseimbangan tubuh atau menyeimbangkan tubuh kita. Kemudian rumah siput atau koklea fungsinya adalah mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal. Mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal. Yang terakhir saluran Eustachius, yaitu menyeimbangkan tekanan udara. Oke, itu tadi bagian-bagian telinga kita dan fungsinya, ya. Fungsinya untuk apa saja sudah kita pelajari, ya. Insya Allah nanti kalian hafalkan, ya. Insya Allah gampang. Nanti Ibu di akhir pembahasan kita nanti ada lagu tentang bagian telinga, ya. Biar kalian lebih mudah lagi menghafalkan bagian-bagian telinga serta fungsinya, ya. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kita lanjut ke bagaimana kita dapat mendengar suara. Jadi proses bagaimana sih kita bisa sampai bisa mendengar suara itu dari sumber bunyi sampai ke telinga kita, sampai ke otak kita, itu bagaimana prosesnya? Ya, kita pelajari. Yang pertama, tadi kan bunyi itu pertama, ya kita mulai dari luar, ya. Karena kan suara itu datangnya dari luar telinga pastinya, ya. Dari luar telinga berarti dia mulai masuk melalui apa? Bagian apa tadi yang di luar namanya? Daun telinga. Oke. Pertama-tama, ya, suara yang berasal dari sumber bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Ya. Pertama, suara ditangkap oleh gelombang suara atau getaran suara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian suara tersebut dilanjutkan oleh lubang telinga masuk ke liang telinga. Suara yang sudah ditangkap oleh daun telinga diteruskan ke lubang telinga, kemudian diteruskan oleh liang telinga, ya. Dilanjutkan oleh liang telinga menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga suara diubah menjadi getaran. Setelah suara diubah menjadi getaran di gendang telinga, kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran. Di 3 tulang pendengaran ini, getaran yang sudah dihasilkan oleh gendang telinga diperkuat lagi, ya. Jadi suara diperkuat getarannya di 3 tulang pendengaran, di tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggur di sini, ya. Di 3 tulang pendengaran ini getaran diperkuat lagi. Nah, setelah getaran diperkuat oleh 3 tulang pendengaran, kemudian getaran yang sudah kuat tadi dilanjutkan atau diteruskan ke dalam rumah siput, dimasukkan ke dalam rumah siput atau koklea. Nah, diapain di rumah siput tadi getaran tadi? Getaran suara tadi di rumah siput diubah menjadi sinyal. Nah, setelah menjadi sinyal diapain? Ya, setelah menjadi sinyal-sinyal, kemudian oleh saraf pendengaran diteruskan ke otak, ya. Nah, sampai otak sudah selesai. Nah, kita sudah bisa mendengar bunyi, ya. Apakah itu bunyi tembakan, apakah itu bunyi azan, ataukah itu bunyi orang teriak, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan itu bunyi apa, gitu. Sudah bisa menentukan itu bunyi apa. Kalau tadi sinyal-sinyal sudah sampai ke otak kita. Nah, sampai situ. Kemudian di saluran setengah lingkaran untuk apa, Bu? Ya, tadi saluran setengah lingkaran hanya untuk keseimbangan tubuh kita, tapi dalam proses pendengaran tidak sampai ke sini, ya, tidak melewati saluran setengah lingkaran, tidak, ya. Jadi suara tidak diteruskan ke 3 saluran setengah lingkaran, tidak. Jadi fungsi 3 saluran setengah lingkaran hanya untuk penyeimbang badan kita saja. Kemudian saluran Eustachius juga, ya, dalam proses mendengar suara tidak diteruskan ke saluran Eustachius, tidak. Ya, jadi saluran Eustachius hanya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga kita saja, ya. Dalam proses mendengar
itu tidak sampai ke saluran Eustachius, tidak melewati ya. Jadi hanya melewati apa saja tadi, diulangi lagi sekali lagi ya. Suara yang datang atau getaran suara ditangkap oleh daun telinga. Nah, dari daun telinga suara dilanjutkan ke lubang telinga. Dari lubang telinga suara atau getaran suara dilanjutkan ke liang telinga. Dari liang telinga dilanjutkan menuju ke gendang telinga. Sampai gendang telinga suara, gelombang suara diubah menjadi getaran suara. Nah, dari gendang telinga, getaran suara diperkuat lagi ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Setelah diperkuat oleh tulang pendengaran, kemudian suara dimasukkan atau dilanjutkan masuk ke rumah siput. Di rumah siput atau koklea, getaran suara diubah menjadi apa tadi? Diubah menjadi sinyal-sinyal pendengaran. Nah, kalau sudah menjadi sinyal-sinyal suara itu diteruskan oleh saraf pendengaran sampai ke otak. Nah, di otak baru kita bisa, setelah sampai otak sinyal-sinyal tersebut kita baru bisa mendengar bunyi. Oke, itu proses bagaimana kita dapat mendengar suara. Paham ya? Insya Allah paham. Nanti diulang-ulang lagi saja. Nanti silakan disetel ulang ya. Kalau misalkan belum paham, diulang-ulang saja biar lama-lama paham. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Tadi sampai situ tadi sudah paham ya. Itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya serta bagaimana prosesnya kita bisa mendengar. Nah, sekarang di akhir pertemuan kita ada lagu tentang telinga yang memudahkan kalian untuk menghafal bagian-bagian serta fungsinya ya. Mari kita simak sama-sama ya. Ya, nanti bisa kalian hafal. Oke, kita dengarkan. Iya, baik. Itu ya lagunya simple dan bisa kalian hafalkan nanti ya, agar kalian lebih mudah lagi menghafalkan bagian-bagian telinga kita. Karena kan bagian-bagiannya cukup banyak ya, mulai dari luar sampai dalam dan cukup asing mungkin bagi kalian ya mendengar nama-namanya ya. Insya Allah nanti lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan hafal ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang bagian-bagian telinga ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh kalian ya, menambah pengetahuan buat kalian dan kita semua ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.